resiki niku nggih rasane sepenak mboten sing clekit ngoten mboten. Mbak udah sering jalan sini, Mbak? Sering. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit, Nek? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Tidak berlebihan rasanya jika menyebut seorang ibu adalah perempuan yang paling kuat dan juga paling tegar dalam merawat dan juga membesarkan anaknya, meskipun dalam kondisi apapun. Dan seorang ibu juga pasti akan memperjuangkan untuk kebahagiaan anaknya, walaupun ia harus mengorbankan keinginannya. Saya bertemu dengan seorang ibu di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul, yang bernama Ibu Sukirah. Usia Ibu Sukirah sudah tidak muda lagi, 82 tahun. Namun di tengah keterbatasan ekonomi yang dialaminya, ia masih terus merawat anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan. Hamparan sawah dan perbukitan membentang luas di sisi utara Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini saya berkunjung ke sebuah rumah di sudut terpencil di Desa Mertelu Kulon. Tangan keriput Sukirah masih kuat menggenggam sapu lidi saat membersihkan halaman rumah. Perempuan 82 tahun ini juga masih semangat menjalani hari meski hidupnya terus didera masalah ekonomi. Pilu Sukirah bukan tentang itu saja. Faktor usia membuat indera pendengaran perempuan lanjut usia ini kian berkurang. Tubuh rentanya juga semakin membuatnya kesulitan berjalan. Ditambah tulang kering Sukirah patah akibat kecelakaan 7 tahun lalu. Tadi kan jalan nih ke sana gitu kan. Itu jawab. Capek nggak jalan gitu? Kalau jalan ke sana ke sini gitu, capek nggak Mbah? Capek ya? Capek? Nggak. Sakit nggak kakinya? Sakit niki. Nah, kula damel nyambut damel turut kebon niku engke mlajer gek dalu niku pripun nggih? Lengsrenut nika. Mbah, ini kakinya kenapa? Kula niki ajeng tumbas gula teng ngene ukik nika lho. Mriko lenten montor kula ngetan bocah sekolah niku ngilen. Lah kula pun nyimpang. Nyimpang kok kula niki terus ditabrak. Bareng ditabrak kula blene lho. Pun mboten eleng. Pokoke pun mati ngoten men. Terus kula niki disautian tandur-tandur niku do mentas sedaya kula langsung dipondhong. Nggih, terus anak kula ten griya do ditelepon do mumpun do bengok-bengok sedaya. Teng rumah sakit langsung dipadoske montor langsung dibetok teng Klaten. Ini kapan Mbak kejadiannya? Kapan? Pun 7 tahunan blene Bu. Lah nggih. Kapan terakhir diobati sakit kakinya Mbah? Ayo. Kapan? Pun supe kula Pak. Anu Bu. Diobatinya sama apa sama Mbah? Seusai operasi pemasangan implan pen, Sukirah tidak pernah kontrol ke dokter. Namun Sukirah tetap rajin mengobati kaki kanannya. Saya bisa melihat masih ada luka dan darah di sekitar sayatan plat dan baut kaki Sukirah. Tidak ditangani dengan obat khusus, segayung air hangat ini biasa digunakan Sukirah untuk membersihkan lukanya. Setelah bersih, luka ditutup kembali dengan kapas, lalu dililit dengan tali seadanya.
Perih nggak Mbak? Perih. Perih. Perih, Perih. perih, nggih. Perih, Heeh. perih pripun ngoten. Kok nak kula resiki niku nggih rasane sepenak, mboten sing clekit ngoten mboten. Sakit ya Mbak? Nggih. Dipakai jalan sakit juga. Allah. Terdapat 2 akses jalan menuju rumah Sukirah. Sayangnya, semua jalannya berupa tanah berbatu. Bahkan sebagian medannya cukup curam dan sulit untuk dilewati. Agar tidak terjatuh, Sukirah harus melangkah pelan-pelan. Sambil tertatih, titian batu diinjaknya dengan hati-hati. Saat kaki melangkah, tangannya juga kuat memegang dinding batu. Mbak, Mbak, aku dulu ya Mbak. Aku dulu yang turun. Hati Mbak, hati pleset. Mbak udah sering jalan sini Mbak? Sering. Oh. Pelan-pelan. Nah, oh. Bisa. Ya. Ya. Pegangan Mbak, pegangan. Ini Mbak, pegangan. Pegangan. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Mbak. Boten sah. Mbak, ini tongkatnya juga banyak paku-pakunya ya Allah. Mbak, bisa Mbak? Ya Allah Mbak. Oh iya, nggak bisa langsung bangun ya Mbaknya ya? Nggih lah. Udah istirahat dulu, mau istirahat dulu. Ya Allah Mbak. Sukirah menghuni sebuah rumah di atas bukit. Sejak suaminya meninggal 7 tahun yang lalu, Sukirah tinggal bersama anak sulungnya Tumiem dan cucunya Desi. Anak laki-laki Sukirah yang bernama Pion hanya pulang sebulan sekali. Siang ini, Tumiem mengajak saya jalan-jalan berkeliling desa. Senyum perempuan 50 tahun ini selalu muncul dari rautnya tanpa malu-malu. Sayangnya, di balik paras ramah Tumiem, ada kondisi klinis yang sulit dilihat kasat mata. Tumiem menderita gangguan kejiwaan sejak kecil. Meski memiliki kelainan mental, Tumiem tak pernah canggung bertemu dengan siapapun. Termasuk ketika musim panen padi, Tumiem ikut membantu warga sekitar menjemur gabah. Sampai apa Mbak di PP-nya ini Mbak? Dijemur ini sampai apa? Nek wis kering. Sampai kering, sampai kering. Ya, sampai kering. Nggih. Mbak kalau kayak gini, berarti kalau setiap panen, Mbak Tumiem suka bantuin kerja ya? Iya, Ya, terus suka bantu apa lagi? bantuan apa lagi? Kalau pas lagi nanam sawah, suka bantu nandur, Iya, nanam. Ya, terus suka bantu apa lagi? enggak tahu. Gak tahu. Terus suka bantu-bantu tetangga, suka ada yang nyuruh gitu? Enggak. Katanya suka ada yang nyuruh nyapu, nyuci gitu. Enten ning kali. Jauh. Jauh. Bayu tinggu rentok. Terus Mbak kalau Ngonek-ngonek keren di omah. oh ya, Mbak kalau Mbak nih berarti kalau misalnya kayak kerja kayak gini, dapat uangnya berapa? 2000 2.000 buat beli apa? sayur. Sayur apa? Sayur apa ya? Tahu. Sayur tahu. Makanan kesukaan Mbak apa? Terus? Ya, makanan kesukaan Mbak. Nggih. Tahu. Nggih. Ya. Setiap Kadang-kadang bayam. hari. Bayam. Terus masak apa lagi? Terus mie. Mie. Mbak suka bantuin Simbo nggak? Bantuin. Bantuin apa? Bantuin golek kayu. Golek ya niko-niko Wis macem-macem. Macam-macam. Sayang nggak sama Simbo? Sayang. Tumiem adalah perempuan yang rajin dan mandiri. Saat ada tetangga yang memintanya untuk membersihkan rumah, ia langsung mengerjakannya. Jasa tenaganya pun tidak melulu diupahi dengan rupiah.
tangan Tumiem terbuka jika diberi upah gabah atau makanan. Berarti Mbak nih kalau misalnya masak itu daun-daunnya dari kebun, Nggih. masak ayam potong sendiri, Nggih. itunya pitiknya gitu. Ajeng tumbas mboten duwe duit. Nggih apa duweke. Hmm. Tubuh rentas Sukirah membuatnya kesulitan untuk melakukan kegiatan, namun masih tersisa tenaga untuk menyambung nafas. Tangan Sukirah begitu hati-hati ketika memijat sendi-sendi yang nyeri. Otot jarinya juga cukup kuat menekan tubuh untuk melancarkan peredaran darah. Ya, dengan bayaran seikhlasnya, jasa pijat ini adalah cara Sukirah mendapatkan rupiah meski hanya datang sesekali. Saat kakinya masih sanggup berjalan jauh, Sukirah bekerja menjadi buruh serabutan. Namun di usia senjanya, keseharian Sukirah menjadi terbatas. Ia selalu rajin merawat hewan-hewan ternaknya. Semangkuk gabah disediakan Sukirah untuk pakan 20 ayam dan bebeknya. Unggas-unggas miliknya ini juga terpaksa dilepas liarkan, karena Sukirah tidak memiliki kandang yang luas. Untuk kebutuhan makan, Sukirah mengandalkan tanaman sayur di samping rumahnya. Beberapa lembar daun singkong muda bisa untuk mengisi perutnya hari ini. Ntar Mbak, saya bantuin Mbak. Ini semuanya dipetik? Semua? Ya. Nih. Tua, Bu. Terus ini juga. Nih. Ini tua. Oh tua, yang tua jangan. Begitu pula dengan daun kenikir. Pucuk daun tanaman perdu ini juga disebut Sukirah rezekinya siang ini. Mbak, hati-hati Mbak. Ini Mbak. Bisa nggak? Bukan apa-apa mangcol ke. Oh malah kalau dibantuin. Aku turun dulu deh di bawah deh. Aku turun dulu ke bawah. Nih. Oh ini, daun ini. Ya Allah. Iya. Ini daun apa Mbak? Ini daun apa? Miter. Mitir. Nggih. Hati Sukirah lega karena masih ada sayur yang bisa dimasak hari ini. Mbak, ini udah mau matang apa belum? Dereng, Bu. Belum. Tapi Ya, ini daun singkongnya masih Ya, emang jangan. lama kan dia lunaknya ya Mbak. Jadi Mbak biasanya ini kalau diolah nih dibikin apa sama Mbak? Daun-daun nih dibikin apa? Dibikin apa Mbak? Digodhog. Godok. Digodhog, obat digodhog dikumbah resik, Mm-mm. terus diusang-usang. Kalau Mbak tuh biasanya masaknya memang hasil-hasil yang ada di kebun ini aja. Iya. Masak apa? Iya, biasanya Mbah masak apa? Masak kue bayam, kue tempe, tahu. Nek enten wong ngider. Nek mboten enten wong ngider nggih mboten tumbas. Sing asem tumbas sikile kados keten. Mbak, berarti Mbak nih kalau misalnya masak itu daun-daunnya dari kebun, Nggih. masak ayam potong sendiri, Nggih. itunya pitiknya gitu. Ajeng tumbas mboten duwe duit. Nggih apa duweke. Bagi Sukirah, makanan ini bukan sekedar untuk mengisi perutnya supaya kenyang, tetapi untuk mensyukuri nikmat atas apa yang Tuhan karuniakan kepadanya dan keluarganya. Alhamdulillah rezeki Mbak ya, punya kebun ya Mbak ya, bener ya? Ya, punya kebun, bisa ngambil sendiri, bisa nanam sendiri, bisa metik sendiri, masak sendiri, betul? Ya. Kula mulane nak kula niki nak wis wong rondo sikile lara mboten duwe duit. Sing kula masak gek goramban kebon nggih kula godhog nak mangan kula kalih nangis. Mbak tadi bilang katanya pengen
ganti pintu, pengen rumahnya lebih rapi, bener nggak? Tadi Mbah cerita katanya pengen ganti pintu, pengen rumahnya itu lebih nyaman, bener apa enggak? Iki tabuling slemprot kados keten, gek lawange kados keten. Gek kula niki rupa kula wis tuwa ngetepre mboten memper. Mbah pengen kakinya sembuh lagi enggak? Ya Lebih sembuh. pengen garing, ya ngrisake sikil ya dandane ya gawe kampung, dandane lawang. Aku men iso tentrem, gek ayem, gek kepenak. Hidup dalam keterbatasan, Sukirah tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia berharap kesederhanaan ini kelak akan membawa kepada kebahagiaan yang sempurna. Seneng sekali karena berarti program saya ini Kopi Curhat Pak Babin ini berhasil, dalam arti oh ya diterima masyarakat, berarti memang program saya ini bagus, masyarakat menerima, mendukung, jadi saya pribadi lebih semangat, lebih senang gitu. Memulai hari dengan ngopi seperti ini rasanya memang nikmat banget. Dan juga kalau ngopi itu paling enak bareng sama teman-teman ataupun sama keluarga. Karena memang budaya ngopi itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, cara inilah yang dipakai oleh seorang Babin Kamtibmas yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Namanya Agus Kurniawan. Ia membuka tempat curhat bagi masyarakat Desa Jeron, Nogosari, Boyolali yang namanya Kopi Curhat Pak Babin. Sebelum bertemu dengan warga, Agus bersiap mengenakan seragam dan sepatu. Satu persatu peralatan minum kopi dimasukkan ke dalam wadah kayu, mulai dari kompor portable, baki, teko hingga gelas. Tidak lupa meja dan kursi lipat juga dibawa. Semua peralatan ini Agus simpan di jok belakang motor dinasnya. Brigadir Agus Kurniawan merupakan Babin Kamtibmas Polsek Nogosari, Boyolali. Sejak 2020, laki-laki 32 tahun ini memiliki konsep unik untuk bertemu dengan masyarakat, yaitu dengan membuat kopi curhat Pak Babin. Di halaman Pasar Sapi Kaliyoso, Agus mulai membuka lapak kopi di atas motornya langsung. Deretan minuman serbuk kopi kemasan berbagai merek, jahe hingga coklat disajikan gratis untuk masyarakat yang datang. Assalamualaikum Pak Babin. Waalaikumsalam. Ya, Sehat Pak? alhamdulillah. Ya, Pak, saya ikut lihat kegiatannya ya. Boleh, Ini mau monggo. ngadain curhat bareng sambil ngobrol-ngobrol Betul. minum kopi. Betul. Oke, Pak. Ngomong-ngomong, persiapannya apa aja nih Pak yang dibawa sama Bapak? Yang pasti kopi. Ya Kopi, ini kopinya. Kan? Ya, kopi. Ada air juga. Air, Iya, oke. air ada. Buat masak. Cup, ya, ada teko buat masak, Ya. ada kompor portable dan gula. Oke, jadi nanti rencananya orang-orang akan langsung datang ke sini sendiri atau gimana nih Pak sistemnya Bapak untuk ngajak warga? Biasanya saya sebelum hari H ngevlog di IG atau TikTok dulu. Medsos. Iya, ngevlog di medsos saya, di akun saya dulu, baru nanti masyarakat sudah Datang datang. dan tahu lokasinya Bapak di mana Iya, gitu ya. karena saya di vlog saya menyebutkan tempat, jamnya juga, harinya apa.
Oke, Pak, satu pertanyaan Iya. saya. Kenapa kok konsepnya ngopi curhat Pak Babin? Jadi gini, ini meneruskan programnya Bapak Kapolri Jumat. Jumat curhat, ya kan. Terus saya otak-atik, saya jadikan ini, inovasi ini, kopi curhat Pak Babin ini. Baik. Tujuannya agar masyarakat yang mempunyai masalah atau mempunyai unek-unek lebih enak curhat sambil ngopi. Gitu. Oke, kalau sambil ngeliwet kurang sip ya Pak? Apa Kurang gimana? sip. Oke. Ya, siap kalau gitu. Ya udah, nanti kita sambil tunggu warga yang pada datang ke sini dan saya ngikut ya gimana caranya Bapak Monggo. Siap. melayani masyarakat. Siap. Sip. Oke Pak, dilanjut. Ya. Sudah saya buatkan yang jadi. Satu persatu masyarakat mulai menghampiri lapak kopi Pak Babin. Pada saat itulah Agus langsung menyeduh kopi pesanan mereka. Kopi curhat Pak Babin diakui Agus efektif sebagai wadah edukasi, sosialisasi, menampung hingga memberi solusi atas keluh kesah warga. Laki-laki asal Boyolali ini ingin masyarakat di kecamatannya lebih terbuka dan leluasa bercerita sambil menyeruput minuman kesukaan. Pak Babin, Iya. ini gimana kalau ngelihat tadi antusias warga yang datang ke sini terus curhat sama Bapak? Bapak sendiri gimana melihatnya? Bagaimana perasaan Bapak gitu dengan antusias warga yang ada di sini? Seneng sekali karena berarti program saya ini kopi curhat Pak Babin ini berhasil dalam arti oh ya diterima masyarakat. Berarti memang program saya ini bagus, masyarakat menerima, mendukung. Jadi saya pribadi lebih semangat, lebih senang gitu. Baik, Pak, kalau ngomongin masalah curhat, Mm-mm. yang dicurhatin tuh masalah ketertiban keamanan untuk kondusifnya desa atau apa sih Pak yang dicurhatin? Banyak Mbak, kadang kalau ibu-ibu itu ada yang curhat tentang masalah keluarga, KDRT, perlindungan anak dan wanita. Terus kebanyakan yang orang tua itu curhatnya tentang ekonomi. Terus tentang kenakalan anaknya, dikandani ngeyel dan lain sebagainya. Kalau biasanya kalau anak-anak itu curhat tentang sepeda motor, Pak, kenapa sih nggak boleh pakai ban yang seperti ini? Kenapa sih nggak boleh pakai knalpot brong? Kenapa sih nggak boleh spion itu cuman satu, nggak boleh seperti itu? Baik, berarti artinya semua aspek banyak ya Pak yang dicurhatin ya, nggak cuma Iya, masalah betul. keamanan yang tadi saya Enggak. bilang itu ya Pak, masalah rumah tangga, Iya, betul. sampai harga beras naik juga Iya, diobrolin ya Pak. Betul. Ini kan kopi, artinya memang ada biaya untuk melakukan kopi curhat ini, itu gimana Pak? Sebenarnya ini ada Dukops Babin Kamtipmas itu ada. Jadi Dukops Babin Kamtipmas itu ada sarana kontak dia ini saya salurkan ini di kopi curhat Pak Babin Oh ini. gitu. Seumpamanya pun ada sedikit membengkak dan lain sebagainya itu ambil dari kantong Pribadi. sendiri. Oh gitu, nggak ada masalah ya Pak, Nggak demi warga ya Pak. Iya. Harus apa ya sebagai Curhat orang tua, dengan Pak Babin sembari menikmati segelas kopi, diakui Wahidin menghadirkan suasana berbeda. Ia bisa lebih santai bercerita sambil mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. harusnya info itu turun gitu. Pak, tadi saya lihat Bapak lagi curhat nih, curhatin apa Pak sama Pak Babin? Itu curhatin masalah petani satu, yang keduanya masalah anak sekolah. Bapak tadi curhat, kalau menurut Bapak gimana? Apa ya, bisa lega kah perasaannya atau mungkin dapat solusi kah dari Pak Babin? Ya, agak lega sedikit lah, ada solusi. Caranya gimana kan dikasih dengan Pak Babin sana. Pak Babin Kamtipmas itu ya, ya Pak Babin. Itu kan lebih ringan beban saya ke perasaan. Oke. Sudah dikasih saran, masukan. Kelezatan kopi dapat mencairkan suasana dan memberikan rasa nyaman para penikmatnya. Minuman ini juga bisa mendatangkan inspirasi untuk berbagi kebaikan kepada sesama.